Ya, kemarin kami tanggal 25 Juli 2025, hari Jumat jam 10 pagi kami ke Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi maksud kedatangan kami dengan klien kami, Bapak Yohanes Swedi, selaku kuasa pemilik villa, kami memberikan sumbangan yang waktu itu diberikan oleh Pak KDM, Gubernur Jawa Barat, kepada yang seharusnya 100 juta itu untuk memperbaiki villa yang dirusak oleh para tersangka yang saat ditahan di Polres Sukabumi. Namun inisiatif dari klien kami, Pak Yohanes Swedi dan keluarga, dengan kerendahan hati memberikan uang 100 juta tersebut sebagian kepada para keluarga ataupun istri dari para 8 tersangka. Jadi uang tersebut langsung kami serahkan, kami bagi masing-masing dengan porsinya kepada keluarga ataupun istri daripada pelaku perusakan tersangka. Jadi itu sudah diterima, dan juga selain kita berikan kepada keluarga ataupun istri tersangka, dan juga kita berikan juga ke musola atau masjid sekitaran lokasi. Alasannya untuk diberikan ke istri tersangka itu apa mungkin? Kalau pertimbangan dari kami ataupun dari klien kami, Pak Wedi dan keluarga, pertimbangannya sih hanya satu, cinta kasih. Kita ya mungkin kalau kata Pak Wedi, ini hanya seperti ya memberikan bahwa ya kita tuh nggak ada masalah secara mereka belum minta maaf aja, Pak Wedi sudah memaafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan, memberikan, karena sebetulnya beliau kasihan. Jadi cinta kasih aja, tanpa ada maksud dan tujuan yang lain. Dan tetap proses hukum tetap berlanjut. Dan sudah kami sampaikan secara tegas ke keluarga ataupun istri daripada tersangka bahwa ini proses hukum tetap berjalan, dan kami meminta juga bahwa kepada para tersangka melalui istri ataupun saudaranya untuk agar terdapat tersangka ini jujur dong, karena sampai hari ini belum ditemukan siapa sih dalam dibalik semuanya, belum merucut ke provokator. Oh, berarti belum ya? Sejauh ini belum Bang berarti? Mungkin salah satu sudah, tapi belum diungkap semua. Menurut kami ini banyak, pelakunya banyak, bukan hanya satu, mungkin puluhan bahkan ratusan mungkin. Nah, yang satu provokator itu mungkin bentuk ininya gimana Bang? Apakah melakukan pengancaman atau seperti apa? Kalau untuk pengancaman tidak ada. Klien kami sampai dengan hari ini tidak ada yang mengancam dan merasa baik-baik aja. Dan kami dengan pertimbangan yang matang, kami langsung turun ke lokasi. Kami ke TKP rumah yang dirusak oleh warga, bahkan kami suan ke satu-satu ke rumah para tersangka ini ya. Jadi clear, tidak ada masalah. Tapi proses hukum kita tetap hargai bersama, proses tetap berjalan. Kita minta bahkan Polres mengusut tuntas, jangan hanya 8, kalau ada 80 orang ya silakan urusan polisi. Bang, pada saat kemarin penyerahan mungkin sejumlah uang tersebut kepada 8 tersangka istri ini, mungkin bagaimana Bang suasananya, bisa digambarkan? Suasana haru sekali, bahkan para istri ataupun anak-anaknya nangis, memohon kepada Pak Wedi, karena Pak Wedi adalah selaku korban sekaligus pelapor. Namun ya kita sudah sampaikan, sudah terima saja dulu niat baiknya Pak Wedi. Permasalahan memaafkan ataupun mencabut laporan dan lain sebagainya ya kita nggak bisa jawab sekarang. Kita lihat nanti. Kita pertimbangkan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang bisa meringankan mereka karena mereka membuka fakta ataupun memberikan keterangan bahwa si ini yang nyuruh saya, si A yang nyuruh saya. Mungkin ada pertimbangan lain. Tapi sejauh ini kita harus hargai proses hukum yang sedang berjalan. Dan uang tersebut diterima. Ya kalau masalah suasana ya sedih. Saya pun jujur sedih juga melihat. Tapi bagaimana? Biar ke-8 tersangka ini juga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari 8 tersangka ini, maksudnya dari istri-istri semuanya memang sudah mempunyai anak atau seperti apa? Ada yang masih hamil malah. Ya, ada yang baru mau melahirkan. Iya masih hamil, jadi mau lahiran. Justru uang ini semata-mata kita bantu juga untuk sedikit meringankan beban mereka. Contohnya ada salah satu istri para tersangka yang sedang hamil, mungkin bisa meringankan untuk biaya persalinan. Mungkin ada juga yang ditahan ini, yang tersangka yang ditangkap ini ternyata tulang punggung keluarga, ya mungkin uang tersebut bisa meringankan sedikit beban selama orang tersebut ditahan ataupun menjalani hukuman gitu.
dalam ungkapan dari ke-8 istri sendiri mungkin ada nggak sih rasa penyesalan gitu dari pelaku-pelaku ini gitu bang, tersangka ini? Ya kalau penyesalan nih ya pasti ada, mereka menyesali, bahkan menangis, bahkan sampai ada yang sujud pada KWD memohon untuk membebaskan dalam artian mencabut laporan tersebut. Tapi ya kami balik lagi, kami bilang, saya tegas saat itu, saya omongkan bahwasanya ya kalau memang mau dibantu ya tolong bantu kami juga, tolong bantu pihak Polres juga agar siapa aktor di balik, aktor intelektual, pedalang atau siapalah, istilah bahasa gampangnya, siapa yang ngajak mereka untuk melakukan tindakan anarkis tersebut, tolong diungkapkan kepada penyidik supaya penyidik juga bisa menangkap aktor intelektualnya. Jadi saya juga yakin dan percaya bahwa mereka semua itu adalah korban hasutan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Makanya kami pun pada tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juli kami datang ke Propam Mabes Polri dan ke SPKT Barreskrim. Kami membuat 2 laporan, 1 dumas terhadap Kapolsek Cidahu, kedua kami membuat dumas terhadap para terduga pelaku lainnya yang dengan menggunakan pasal lain, yaitu ada pasal penistaan agama, ada intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Bang, sejauh ini mungkin bentuk pertimbangan apa sih dari korban dari klien abang ini untuk melaporkan Kapolsek dan juga para terduga pelaku lainnya gitu bang? Ya pertimbangannya. Ya kami merasa karena ya tadi 8 orang yang ditahan saat ini adalah korban hasutan. Jadi aktor intelektual di belakang ini belum kena gitu. Saya memohon sangat bahwasanya institusi Polri, saya yakin bisa membongkar tanpa menutupi siapa di balik ini semua, terutama untuk Polres Sukabumi. Saya masih percaya bahwa akan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Tapi kalau kami melihat ada dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atau menutup-nutupi siapa aktor di belakang ini, ya kami pun tidak segan-segan untuk melaporkan lagi kembali ke divisi Propam Mabes Polri. Untuk sejauh ini yang pengaduan abang itu ke Propam Mabes Polri ini mungkin sejauh mana bang update-nya? Ya, pada tanggal 23 Juli ini sudah ada SP3D-nya, bahwasanya sudah dilimpahkan kepada Ditpropam Polda Jawa Barat. Jadi kami menunggu Ditpropam Polda Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti dumas kami dengan memeriksa klien kami, memeriksa saksi-saksinya, dan yang saya minta terutama adalah menonaktifkan Kapolsek terlebih dahulu agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar dan netral. Mungkin kalau keinginan dari klien abang sendiri untuk kasus ini seperti apa sih bang? Sebenarnya gini, klien kami ini sangat menyayangkan kejadian ini terjadi, apalagi korbannya anak-anak ya. Dan ya sebelum lama ini terjadi, kami laporkan ada tersangka, terjadi lagi di Padang, Sumatera Barat, dan korbannya anak-anak lagi. Dan ini lebih parahnya lagi, ada korban anak-anak yang sampai cedera fisik. Kalau kemarin kan cederanya secara mental, ini cederanya secara fisik. Saya mau bertanya kepada pemerintahan Republik Indonesia, terutama Menteri Agama. Anda ini Menteri Agama Islam atau Menteri semua agama? Kenapa hal begini terus terjadi? Ini sebenarnya satu kesalahan pemerintah, tidak mensertifikasi para penceramah. Saya tidak menyebutkan satu agama tertentu ya, semua agama mensertifikasi semua penceramah. Dalam berceramah itu harusnya memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang damai, memperdalam keilmuan keagamaan mereka, bukan membandingkan agama satu dengan agama lain, sehingga merasa ada yang superior, sehingga yaitu mengintimidasi, terjadi perpecahan
antar umat beragama itu yang saya minta Menteri Agama kalau emang nggak bisa kerja mundur aja. Bahkan sampai saat ini juga belum ada statement apapun ya Bang? Oh, sampai detik ini belum ada. Dari kasus Cidahu, Menteri Agama belum statement. Kasus Padang ini juga saya belum ada dengar dia statement. Makanya saya bilang, dia ngapain? Makan gaji buta. Bang, balik lagi ke yang soal penyaluran dana. Kalau dilihat dari secara mata telanjang itu, dari ke-8 istrinya tersangka ini untuk faktor ekonominya seperti apa sih Bang? Mungkin dari kalangan mana gitu? Kalau Abang lihat kemarin pada saat kesana. Kalau untuk faktor ya kami rasa ya biasa-biasa saja. Mungkin ada yang mohon maaf ada sedikit memprihatinkan juga. Kita juga sudah langsung datang ke rumahnya. Jadi kalau sebelum kami ke sana juga sebenarnya Pak Wedi sudah sampaikan. Mereka semuanya mohon maaf bukan orang yang berkecukupan, tetapi mungkin mereka didoktrin oleh ada oknum yang sengaja menjadi aktor intelektual dari perusahaan ini, jadi mereka jadi korban. Sebetulnya saya kasihan, tapi kita juga nggak bisa biarkan juga. Kalau kita hanya asal cabut memaafkan terus kasus selesai, jangan sampai jadi menormalisasikan perbuatan. Ini pun belum selesai, ternyata Padang juga udah kejadian di Sumatera Barat, lebih parah lagi. Ya tadinya sih harapan kita jangan ada kejadian Cidahu selanjutnya, ternyata belum selesai Cidahu, ada juga ternyata di Sumatera Barat di Padang, gereja dirusak, bahkan anak-anak, ada anak kecil umur 3 tahun ya sampai luka. Ini kan menurut saya tindakan-tindakan anarkis yang sebetulnya ya tidak boleh ada. Saya pun secara pribadi saya Muslim, saya tidak melihat agamanya di sini, tetapi ini murni kemanusiaan dan ini pure pidana, real pidana, bukan hal yang lain. Penistaan agama juga pidana, pengusahaan juga pidana. Jadi saya bukan karena faktor agama. Sekali lagi saya tegaskan, karena ya apapun agamanya ya kita saudara semua. Beliau juga partner saya, saudara saya gitu. Saya nggak melihat agamanya. Bang, tapi kan ini mungkin bentuk pukulan keras bisa dikatakan ya. Pak Wedi ini kan malah menyerahkan uangnya sendiri ini ke orang yang mungkin sudah melukai dia. Iya, melukai dia gitu. Itu memang dari Pak Wedi sendiri itu ada apa ya? Memang bentuk tamparan keras seperti itu Bang. Jadi sebenarnya sih Pak Wedi itu karena kebetulan beliau Kristiani ya, dia hanya menjalankan apa yang diajarkan dalam agamanya gitu kan. Ada beberapa ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, dan doakanlah musuhmu. Itu semua ajaran cinta kasih dari situ, sehingga ya karena ajaran tersebutlah yang menggerakkan hati beliau untuk ya walaupun mereka sudah melukai hati beliau dan para korban-korban lainnya, ya dia tetap mengasihi orang-orang tersebut, membantu mereka, karena kami pun sadar bahwa mereka itu pun juga adalah korban hasutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mungkin punya agenda khusus untuk Indonesia ini. Untuk ke depannya Bang, saat ini untuk ke-8 tersangka ini mungkin apakah sudah menjalani sidang atau belum Bang untuk proses hukumnya sendiri? Sampai saat ini masih bertahap 1 dan kemarin sudah di P19 kan ada beberapa petunjuk dari kejaksaan yang harus dilengkapi. Ya mungkin petunjuk kejaksaan itu juga saya belum koordinasi sama penyidik karena kami belum sempat ke sana. Mungkin minggu ini mungkin juga untuk memperluas dalam artian mencari siapa otak aktor intelektualnya, siapa potensi tersangka baru sebagai aktor intelektual, sebagai penghasut, sebagai pengajak, kita nggak pernah tahu ya. Jadi ya ada petunjuk kejaksaan yang harus dilengkapi. Tapi dugaan-dugaan tersebut ada ya Bang ya? Ada faktor intelektual sendiri yang memang dugaan memang provokator gitu ya? Dan kami sudah menyerahkan semua alat bukti berupa video pada Polres Sukabumi, bahwasanya ada rangkaian peristiwa dari awal sebelum kejadian pengerusakan sampai selesai pengerusakan itu ada beberapa terduga aktor intelektual. Oh itu ada ya Bang? Ada. Bahkan pun kemarin beberapa ibu ataupun istri daripada tersangka ini kami temuin langsung, bahkan dia bilang ya kalau mau anak atau saudara ibu mau bebas ataupun memperingatkan ke rumahku dong. Ya gimana Pak? Kalaupun jadi aja kan
nggak ada bukti telepon atau chatnya Pak, jadi bisa jadi diajak langsung spontanitas ya, gitu juga nggak tahu. Saya bilang sampaikan aja ke penyidik. Bang, tapi apakah memang itu bentuk, maksudnya kalau yang dari berdasarkan kesaksian dari yang istri tersangka ini, apakah memang itu ajakan, terus mungkin ada embel-embel uang atau seperti Itu kita nggak tahu, karena yang bisa ya, kalaupun memang ternyata dia bilang gitu pun kita kan nggak punya kewenangan juga pastinya, makanya kita arahkan nanti. Nah kebetulan kita juga akan fasilitasi mereka, beberapa keluarga para tersangka, baik abang, keluarga ataupun istrinya, untuk ketemu langsung ya dengan tersangka yang sedang ditahan, 8 tersangka yang sedang ditahan di Polres Sukabumi. Nanti kami akan bantu juga ya, sementara lagi komunikasi dengan penyidik untuk dipertemukan agar mudah-mudahan itu salah satu jalan untuk bisa mereka ringan dan mereka bisa bersuara. Karena kata penyidik sih mereka nih kompak, nggak mau bilang siapa yang nyuruh. Jadi seolah-olah inisiatif sendiri, dan kita nggak yakin gitu. Inisiatif sendiri itu nggak yakin. Kayaknya kurang kerjaan banget gitu loh. Makanya ya saya juga meminta untuk penyidik supaya jangan menutup-nutupi lah, karena ada kabar bahwa dari keluarga para tersangka mereka sudah mengungkapkan kepada para penyidik. Saya ingin berteman baik dengan para penyidik, tapi kalau memang teman-teman penyidik tidak mau berteman ya kita bermusuhan nggak apa-apa. Oke.